Saudara-saudara, serta umat beriman yang terkasih, hari ini adalah Minggu Prapaskah ketiga. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 4, ayat 5 sampai dengan 42. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya,
Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu, datanglah murid-murid-Nya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-murid-Nya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka.
Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara, serta umat beriman yang terkasih, air, tumbuhan, binatang, dan kita manusia membutuhkan air untuk hidup. Air menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, manusia, maupun makhluk ciptaan lainnya. Air bisa menyegarkan tubuh kita saat kita haus, membersihkan diri kita saat kita kotor, menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan sehingga menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Namun, air juga bisa menghancurkan kehidupan kita sesaat, seperti bila terjadinya banjir ataupun tsunami. Air memberikan kehidupan dan juga bisa menghancurkan kehidupan itu. Bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, mereka mulai kehausan. Mereka mengeluh kepada Musa. Mereka bersungut-sungut dan mengatakan kalau Musa ingin membinasakan hidup mereka. Maka mereka berkata kepada Musa, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah engkau ingin membunuh kami? Apakah engkau ingin membunuh anak-anak kami? Apakah engkau ingin membunuh ternak kami dengan kehausan?" Bangsa Israel dengan menuduh Musa, maka mereka menuduh Allah. Padahal Allah telah membawa mereka keluar dari Mesir. Maka Musa pun mulai menyampaikan keluhan umatnya kepada Allah. Dan Allah pun memberi mereka air sehingga mereka bisa keluar dari rasa hausnya. Yang paling ingat dari peristiwa ini bahwa Allah tidak pernah membinasakan umatnya. Ia selalu memperhatikan kebutuhan umatnya. Saudara-saudari dan umat beriman yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus berdialog dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sebuah sumur. Percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini pertama-tama membahas soal air. Mengapa membahas tentang air? Karena Yesus merasa haus dan meminta agar perempuan Samaria itu memberikannya air. Percakapan yang biasa dan mungkin basa-basi ini kemudian menjadi percakapan spiritual, yaitu mengenai air hidup. Yesus mengatakan, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di
dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bagaimana Yesus mendapatkan air dan akan memberikan kepada perempuan Samaria itu, sedangkan dia tidak mempunyai timba untuk menimba air? Saudara-saudari serta umat beriman yang terkasih, air kehidupan yang diberikan oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri, yang ia korbankan di salib untuk perdamaian manusia dengan Allah. Kita yang telah dibenarkan karena iman juga akan memperoleh janji kemuliaan Allah. Air hidup abadi, yaitu Yesus sendiri, yang menjadi mata air dalam diri kita. Dengan menjadi mata air dimaksudkan agar kita sebagai pengikut Yesus juga memberi kesejukan, kesegaran, kebahagiaan, dan sukacita kepada sesama kita. Saudara-saudari serta umat yang terkasih, sebagai orang-orang yang menimba air dari air hidup, yaitu Yesus sendiri, kita diajak untuk memberikan kesaksian tentang Yesus yang menjadi sumber kesegaran dalam hidup kita. Dalam situasi apapun, kita harus memberikan kesaksian bahwa Yesus satu-satunya sumber kesegaran dan dalam hidup kita. Dalam dunia saat ini, kesaksian itu menjadi sangat penting. Ketika orang dihanyutkan oleh kenyamanan teknologi, perkembangan zaman, dan yang lainnya, di situ kita hadir memberi kesaksian tentang Yesus. Ketika orang mengalami kesepian, kesendirian, tanpa harapan, dan di situ kita hadir untuk memberi kesaksian dan menopang mereka. Pada saat kita atau orang lain menghadapi persoalan yang belum ditemukan jalan keluarnya, entah sakit yang tak kunjung sembuh, usaha yang mengalami kegagalan, pengalaman kesetiaan yang kemudian dihianati dan sebagainya, kita tetap memberi kesaksian tentang Yesus. Intinya, dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita sudah dibaptis untuk menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Kesempatan untuk bersaksi adalah kesempatan kita untuk mengenal lebih mendalam sumber air hidup yang sejati, yaitu Kristus sendiri. Percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Dialah sumber sekaligus penjamin hidup kita dan keselamatan kita untuk selama-lamanya. Amin.